yang 10 juta itu ditanggung pemerintah. Ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja. Kemudian bayangkan suasana di awal masa jabatan Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Nama beliau langsung jadi buah bibir. Bukan hanya di kalangan pengamat ekonomi, tapi juga di warung kopi, kantor, pasar tradisional, hingga ruang keluarga. Kenapa? Ya karena kebijakan yang ia keluarkan sangat dekat dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Bebas pajak bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan. Kebijakan ini terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat luas, teman-teman. Jutaan pekerja mulai dari buruh pabrik, pegawai swasta, guru honorer, ojol, pedagang online, hingga pegawai kontrak tiba-tiba bisa bernapas lega. Nah, selama ini mereka merasa terjepit oleh dua hal. Yang pertama, biaya hidup yang terus naik dan potongan pajak yang seringkali terasa memberatkan. Selama bertahun-tahun, masyarakat kelas menengah bawah seringkali jadi kelompok yang paling rentan. Penghasilan mereka tidak bisa dibilang kecil, tapi juga belum cukup untuk disebut mapan. Contoh sederhananya, seorang karyawan swasta di Jakarta dengan gaji 7 juta per bulan. Dari angka itu, ia masih harus bayar kos, cicilan motor, listrik, internet, dan tentu kebutuhan sehari-hari. Ketika dipotong pajak, rasanya makin tipis. Atau kemudian seorang guru honorer di daerah yang menerima 3-4 juta per bulan. Meski kecil, tetap terkena aturan pajak. Jumlahnya memang tak seberapa, tapi bagi mereka setiap rupiah sangat berarti. Menteri Keuangan yang baru melihat realitas ini. Ia paham jika ingin mendorong daya beli masyarakat, maka kelompok dengan penghasilan menengah bawah harus diberi ruang untuk bernapas. Dari situlah lahir kebijakan bebas pajak untuk penghasilan di bawah 10 juta. Itu keren, teman-teman. Nah, kebijakan ini berlaku untuk semua pekerja di semua bidang. Tidak ada diskriminasi antara pekerja formal dan informal, teman-teman. Pekerja formal itu karyawan perusahaan, ASN dengan golongan rendah, guru honorer, dan juga tenaga kontrak. Sedangkan pekerja informal, ojek online, pedagang kecil, freelancer, seniman, hingga pelaku UMKM. Syaratnya jelas. Selama penghasilan bulanan tidak lebih dari 10 juta, maka tidak ada kewajiban membayar pajak penghasilan. Dampaknya ini luar biasa, teman-teman. Jika sebelumnya gaji 8 juta dipotong ratusan ribu untuk pajak, kini bisa diterima secara utuh. Pekerja dengan penghasilan 5 juta yang biasanya terkena potongan, kini menggunakannya penuh untuk kebutuhan keluarga. Kebijakan ini bukan hanya soal memberi keringanan, tapi juga strategis cerdas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Daya beli naik. Uang yang tadinya masuk ke kas negara, kini tetap berada di tangan rakyat. Mereka bisa belanja lebih banyak di warung, pasar, atau toko online. Kemudian UMKM berkembang. Dengan daya beli yang meningkat, produk UMKM lebih laku. Ini menciptakan efek domino. Penjualan naik, produksi naik, lapangan kerja kemudian akan terus bertambah. Sirkulasi uang akan menjadi sehat. Uang yang beredar di masyarakat jauh lebih produktif. Negara tetap diuntungkan karena meski pajak penghasilan berkurang, penerimaan pajak dari PPN atau sektor lain itu meningkat akibat konsumsi yang tumbuh, teman-teman. Narasi ini akan lebih hidup kalau kita masuk ke kisah nyata rakyat kecil. Misalnya Pak Andi, buruh pabrik, gajinya 6,5 juta lah. Biasanya terima bersih 6,2 juta setelah potongan pajak. Sekarang dia bisa terima secara penuh. Tambahan 300 ribu per bulan baginya bisa untuk menambah tabungan anak sekolah. Kemudian kita berandai-andai Bu Siti lah. Yang nama Bu Siti ini hanya ilustrasi ya, Bu Siti. Kemudian Ibu Siti yang adalah pedagang online. Penghasilan sebulan 8 juta. Selama ini takut dengan urusan pajak, bingung hitungnya. Dengan aturan yang baru, ia tenang. Bisa fokus kembangkan bisnisnya. Misalnya driver ojol, saya berikan nama Rian. Pendapatannya tidak menentu. Kadang 5 juta,
kadang 7 juta. Selama ini ia tidak pernah merasa adil kalau dipotong pajak ketika sedang ramai order. Sekarang ia bebas. Kisah-kisah seperti yang saya ceritakan tadi akan diulang di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Rakyat kecil merasakan langsung manfaatnya, teman-teman. Dan para ekonom akan menilai bahwa kebijakan ini berani tapi realistis. Ada yang menyebutnya langkah populis, tapi faktanya memang dibutuhkan. Negara dengan perekonomian besar biasanya punya batas penghasilan tidak kena pajak yang relatif tinggi. Dengan menetapkan angka 10 juta, Indonesia sejajar dengan standar global. Ini juga menandai pergeseran arah. Pajak lebih difokuskan pada kelompok berpenghasilan tinggi dan perusahaan besar, bukan ke rakyat kecil. Di sini kita bisa melihat bahwa Menteri Keuangan kita yang baru itu sangat memikirkan masyarakat kecil, teman-teman. Inilah harapan baru bagi masyarakat. Dan ini akan menjadi menteri favorit yang baru tentunya. Tentu tidak semua pihak langsung setuju. Ada beberapa tantangan, teman-teman. Misalnya APBN. Apakah penerimaan negara akan terganggu? Administrasi. Bagaimana memastikan sistem pajak berjalan transparan tanpa celah penyalahgunaan? Kemudian ada pihak yang khawatir kebijakan ini hanya sementara saja diberlakukan dan kemudian akan dicabut di masa depan. Namun, sang menteri menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekedar gimmick, teman-teman, tapi melainkan strategi jangka yang panjang. Efek yang terjadi di sosial adalah lebih dari sekedar angka. Kebijakan ini membawa dampak psikologis. Rakyat merasa dihargai. Ada rasa keadilan di sana. Yang kaya membayar, yang kecil diberi kelonggaran. Hubungan antara pemerintah dan rakyat jauh lebih dekat. Di media sosial, kebijakan ini viral. Banyak yang mengunggah struk gaji tanpa potongan pajak. Hashtag bebas pajak 10 juta jadi trending, teman-teman. Dan kemudian Pak Purbaya kita pun tentu mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Tentu saja beliau tidak akan disenangi oleh orang-orang kaya tentunya ya. Menteri Keuangan kita yang baru ini menyampaikan bahwa ini baru langkah awal. Ada rencana-rencana lanjutan, gebrakan lanjutan. Penyederhanaan sistem pajak digital bagi UMKM, peningkatan layanan online agar rakyat mudah lapor pajak tanpa ribet, reformasi pajak korporasi agar perusahaan besar berkontribusi lebih adil. Harapan rakyat pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi. This is about trust. Ini soal kepercayaan, teman-teman. Rakyat merasa punya alasan lagi untuk percaya pada negara. Masyarakat kecil kini bisa berkata, akhirnya ada pemimpin yang benar-benar melihat kehidupan kami. Bahkan saya baca di salah satu komentar video Pak Purbaya, dia mengatakan, kenapa nggak dari dulu Pak Purbaya diangkat? Tapi ada satu pepatah yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan disinilah narasi ini akhirnya saya tutup dengan sebuah keyakinan bahwa kebijakan bebas pajak untuk penghasilan di bawah 10 juta akan tercatat sebagai salah satu keputusan bersejarah yang membawa angin segar bagi jutaan keluarga yang ada di Indonesia. Dari apa yang saya sampaikan ini kita bisa melihat bahwa Menteri Keuangan kita yang baru adalah orang yang benar-benar pro kepada rakyat. Adalah orang yang berani mengambil keputusan yang dampaknya itu sangat berpihak kepada rakyat kecil. Tentu saja akan banyak resiko-resiko yang dia ambil, tidak disenangi oleh beberapa pihak. Akan tetapi, hal baiknya, Menteri Keuangan kita yang baru ini menjadi menteri favorit rakyat kecil. Itu adalah hal yang patut untuk kita syukuri, teman-teman. Ya. Hal yang dilakukan ini adalah untuk membuat masyarakat itu, daya beli masyarakat itu menjadi meningkat dan kemudian perputaran ekonomi di Indonesia akan menjadi baik. Keputusan yang tepat yang akan membawa nama Pak Purbaya semakin tinggi. Terus kita dukung orang benar ini. Karena orang baik belum tentu benar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.